Selamat siang semua, Frau dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kontrastif. Adapun pembahasan yang kami bahas di video ini sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian analisis kontrastif. Secara umum, memahami pengertian analisis kontrastif dapat ditelusuri melalui makna kedua kata tersebut. Analisis yang diartikan sebagai semacam pembahasan atau uraian. Yang dimaksud dengan pembahasan adalah proses yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dan memungkinkan dan menemui inti permasalahannya. Sedangkan kontrastif diartikan sebagai perbedaan atau pertentangan antara dua hal. Analisis kontrastif adalah kegiatan memperbandingkan struktur B1 dan B2. B1 yang dimaksud di sini adalah bahasa ibu, sedangkan B2 adalah bahasa asing, untuk mengidentifikasi perbedaan kedua bahasa itu. Atau bisa juga analisis kontrastif bisa juga diartikan sebagai untuk mengidentifikasi perbedaan kedua bahasa itu. Hambatan terbesar dalam proses menguasai bahasa kedua atau bahasa asing adalah tercampurnya sistem bahasa pertama dengan sistem bahasa asing. Analisis kontrastif mencoba menjembatani kesulitan tersebut dengan mengontraskan kedua sistem bahasa tersebut untuk meramalkan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Selanjutnya, yang berikut tujuan analisis kontrastif. Tujuan analisis kontrastif ini dilihat dari konteks pengajaran bahasa kedua. Tujuan analisis kontrastif dihubungkan dengan proses belajar mengajar bahasa kedua, antara lain untuk penyusunan materi pengajaran bahasa kedua yang dirumuskan berdasarkan butir-butir yang berbeda antara kaidah atau struktur bahasa pertama yaitu B1 dan kaidah bahasa kedua yaitu B2 yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, untuk penyusunan kelas pembelajaran bahasa terpadu antara bahasa pertama atau B1, siswa dengan bahasa kedua atau B2 yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, untuk penyusunan prosedur pembelajaran atau penyajian bahasa pengajaran bahasa kedua. Yang berikut di sini kami membahas tentang langkah-langkah analisis kontrastif. Di sini di dalam video ini atau dalam PPT ini kami tidak menyajikan semua langkah-langkahnya, tapi di sini saya akan juga menyebutkan atau menerangkannya. Langkah-langkah analisis kontrastif menurut langkah pertama di sini sebelum ada di PPT ini. Langkah pertama, guru membandingkan struktur bahasa pertama dan kedua yang akan dipelajari oleh siswa. Butir-butir yang dibandingkan adalah setiap tataran linguistik, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik kedua bahasa. Melalui perbandingan itu dapat diidentifikasi perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Aliran linguistik yang sering digunakan dalam memperbandingkan bahasa pertama dan kedua tersebut adalah linguistik struktural. Kadang-kadang digunakan juga linguistik generatif yang terkenal dengan kemestaan linguistiknya. Sedangkan di sini ada menurut Tarigan belum Maria. Sedangkan di sini ada ini yang saya sebutkan tadi adalah menurut Tarigan. Sedangkan langkah kedua adalah memprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa. Perkiraan ini didasarkan kepada perbedaan antara lain bahasa pertama dan bahasa kedua yang diperoleh dari hasil perbandingan struktur kedua bahasa itu. Berdasarkan perbedaan-perbedaan antara kedua bahasa itu, guru dapat memperkirakan kesulitan belajar yang akan dialami siswa dalam mempelajari bahasa kedua. Perbedaan struktur bahasa pertama dan kedua beserta kesulitan belajar yang ditimbulkannya diyakini sebagai sumber dan penyebab kesalahan berbahasa yang sering dibuat oleh siswa dalam mempelajari bahasa kedua. Kesulitan belajar bahasa dan kesalahan berbahasa Indonesia, tapi di sini sebut bahasa Inggris, tapi saya akan menyebutkannya dalam bahasa Jerman. Tidak sama pada siswa yang berbahasa ibu atau bahasa Indonesia dengan siswa yang berbahasa ibu fasih. Bila dikaitkan dengan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa yang dialami siswa di daerah Sunda berbeda dengan yang dialami siswa di daerah Jawa, Bali, Karo, Aceh, dan lainnya. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari langkah-langkah kedua ini adalah misalnya bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia.
Sedangkan bahasa keduanya seperti Jawa atau Bali atau Karo atau Aceh. Jadi siswa yang sudah fasih di berbahasa Indonesia, misalnya dia sudah ada di daerah ibu kota Jakarta, sedangkan yang datang dari daerah Bali misalnya, dia mempunyai kesulitan untuk berbahasa Indonesia fasih atau bahasa ibu. Jadi disinilah langkah-langkah ini berperan. Sedangkan langkah ketiga berkaitan dengan pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan bahan pengajaran. Perbandingan struktur bahasa pertama dengan bahasa kedua menghasilkan deskripsi perbedaan antara bahasa pertama dan kedua. Perbedaan bahasa pertama dan kedua dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan kesulitan belajar yang bakal dihadapi oleh siswa dalam mempelajari kedua bahasa. Perbedaan struktur beserta kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan pemilihan, pengurutan, dan penekanan bahan pengajaran bahasa kedua. Langkah keempat berkaitan dengan pemilihan cara-cara penyajian bahan pengajaran. Siswa yang mempelajari bahasa kedua sudah mempunyai kebiasaan tertentu dalam menggunakan bahasa ibunya. Kebiasaan tersebut harus diatasi agar tidak mengintervensi dalam penggunaan bahasa kedua. Pembentukan kebiasaan yang sesuai dengan penggunaan bahasa kedua dilakukan dengan penyajian bahan pengajaran bahasa kedua dengan cara-cara tertentu pula. Jadi di sini saya ambil kesimpulan, ada 4 cara yang dianggap sesuai untuk menumbuhkan kebiasaan dalam menggunakan bahasa kedua, yaitu di sini adalah yang saya simpulkan, 4 cara ini itu menumbuhkan kebiasaan dalam menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing itu. Yang pertama di sini disebut peniruan, yang kedua yaitu pengulangan, yang ketiga ada latihan runtun, dan keempat ada penguatan atau hadiah dan hukuman. Dengan cara-cara tersebut di atas dapat diharapkan siswa memiliki kebiasaan berbahasa kedua yang kuat sehingga dapat mengatasi kebiasaan dalam berbahasa ibunya. Jadi bahasa ibu misalnya seperti yang saya bilang tadi, maaf sebelumnya saya salah, bahasa ibu misalnya mereka berasal dari Jawa. Nah, jadi ini bahasa ibu mereka. Jadi di sini yang mau dituntut itu mereka bisa berbahasa Indonesia yang fasih atau bahasa kedua. Jadi dengan meniru, pengulangan, latihan runtun, dan penguatan itu bisa diharapkan siswa memiliki kebiasaan berbahasa kedua. Selanjutnya. Baik, yang terakhir adalah contoh analisis kontrastif. Nah, di sini adapun contoh dari bidang-bidang kontrastif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis bidang fonologi. Analisis bidang fonologi ini dapat dilakukan pada tataran fonem, diftong, dan penanggalan kata. Hasil temuan analisis bidang fonologi antara lain, jadi berbicara mengenai perbandingan bahasa pertama dan bahasa target, yaitu bahasa Indonesia ke bahasa target, yaitu bahasa Jerman. Di sini saya mengambil contoh cara pengucapan abjad bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, di sini saya tidak menaruh keseluruhan abjad, tetapi saya menaruh menurut saya yang Australianya berbeda. Jadi contohnya sebagai berikut. Fonem C diucapkan menjadi C. Fonem J diucapkan menjadi Yop. Fonem Q diucapkan menjadi Ku. Fonem R diucapkan menjadi E. R-nya tidak terlalu kentara atau tidak terlalu menonjol. R. Sedangkan fonem V diucapkan menjadi. Yang berikut ada fonem W di P, sedangkan fonem X diucapkan menjadi X. Fonem Y diucapkan menjadi Y pakai umlaut U, sedangkan fonem Z diucapkan menjadi Z. Yang berikut ada umlaut. Umlaut di sini yaitu dalam bahasa kedua. Karena umlaut dalam bahasa pertama mungkin tidak ada ya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang dalam bahasa Jermannya ada A umlaut, O umlaut, U umlaut, dan S double S atau S beta. A umlaut diucapkan menjadi E atau contoh katanya das Mädchen. O umlaut diucapkan menjadi E atau contoh katanya das Öl.
U umlaut diucapkan menjadi contoh kata die Tür. Sedangkan double S atau S beta diucapkan contoh katanya die Straße. Untuk yang terakhir diftong ini yaitu dua vokal yang diucapkan sekaligus atau gabungan vokal. Di sini contoh dalam B2-nya ada EI diucapkan menjadi I dan IE diucapkan menjadi I, EU atau A umlaut tambah U diucapkan menjadi OI. Yang berikut itu adalah bidang dalam contoh analisis bidang fonologi. Nah, yang berikut ini contoh analisis bidang morfologi. Analisis bidang morfologi sebagai berikut. Dalam analisis bidang morfologi ini mendeskripsikan struktur kalimat perintah atau imperatif Satz dalam B1 dan B2, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, serta persamaan dan perbedaannya. Jadi struktur kalimat imperatif dalam bahasa Jerman itu terdiri dari verbal frase atau predikat, nominal frase atau subjek dan objek, dan preposition frase atau adverbial. Sedangkan struktur kalimat imperatif Satz pada bahasa Indonesia dari frasa verba atau verb kata kerja, atau frasa nominal, subjek dan objek. Dan yang kedua, persamaan kalimat imperatif pada kedua bahasa tersebut adalah dapat terdiri dari verba frase, nominal frase sebagai subjek dan objek, biasanya tidak terdapat preposition frase dan pronomina, dan adjektiva. Sedangkan perbedaan kalimat imperatif kedua bahasa tersebut adalah subjek pada kalimat imperatif bahasa Jerman dipakai ada du dan ir form. Dan dapat diketahui bahwa walau tidak pakai atau dihilangkan. Berbeda dengan kalimat imperatif pada bahasa Indonesia, subjek tidak selalu terungkap. Nah, ini adalah contohnya. Contoh di sini ada beberapa contoh kalimat perintah dalam B1 dan B2-nya, bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Mungkin saya contoh ini dalam kalimat karena dalam dipakai dalam keseharian kita. Yang pertama dalam contoh dalam kalimat B1-nya pergi tidur sekarang. Untuk bahasa Indonesia-nya bahasa Jermannya geh jetzt ins Bett. Yang kedua, tolong carikan gambar itu. Such das Bild bitte. Buatlah pekerjaan rumah pada hari Sabtu. Mach die Hausaufgaben am Samstag. Tolong kami, hilf uns. Tulislah sebuah surat. Schreib einen Brief. Tolong buka jendela itu. Öffne bitte das Fenster. Tolong Anda jangan berisik. Leisen Sie bitte. Mungkin itu sekedar sekian contoh dari kami tentang analisis kontrastif. Ya, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 5 tentang analisis kontrastif. Kami mengharapkan komentar dan juga saran, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih dan selamat sore.